pertamanya waktu awal mulanya itu adalah kita maju untuk DPRD Kota Padang awal. Oh iya, Padang. Cuman karena ada sedikit intrik, sehingga batal lah kita maju untuk Kota Padang. Nah, sampai akhir kita nggak mikir lagi. Kita sama sekali ya udah, kalau misal memang ini takdirnya, kita nggak usah maju lah politik lagi gitu. Kita bantu Umi aja, bantu Buya. Baik, kita kan tim media, Buya juga, atau sama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Nur Podcast Storypreneur hari ini hadir dengan bintang tamu, seorang pemuda, seorang pengusaha, yang juga politisi dari partai PKS. Beliau saat sekarang juga aktif di berbagai macam organisasi kepemudaan. Hadir bersama saya ada Bang Taufik. Siap. Bang, apa kabarnya Bang? Sehat Bang Nur. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Taufik ini muda dan aktif di berbagai macam organisasi kepemudaan. Ada organisasi apa aja nih Bang? Kalau yang aktif kita saat ini itu adalah pertama di Kanan Taruna sebagai sekretaris, dan yang kedua di Muhammadiyah sebagai sekretaris juga. Wow. Sekretaris Majelis Ekonomi. Bang Taufik bisa di-share manfaatnya ya kita aktif di organisasi kepada teman-teman. Kalau terkait aktif di organisasi, sebenarnya adalah bukan berarti kita aktif di organisasi itu untuk mencari keuntungan. Bukan hanya sekedar itu gitu. Tapi lebih dari itu. Karena kenapa? Ketika kita bergabung ke dalam sebuah organisasi, gabung di sini dan sebagainya, otomatis organisasi tersebut memiliki privilege. Contohnya, ketika kita bergabung ke Muhammadiyah, walaupun dari kecil kita udah bermuhammadiyah nih. Cuman dalam segi pengurusnya kita masuk sebagai pengurus anggota di organisasinya. Yang kita cari itu bukan berarti hanya sekedar Muhammadiyahnya doang gitu, tapi bagaimana kita berkontribusi di dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan juga itu Karang Taruna juga dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ingin berorganisasi, otomatis kita lihat dulu organisasi semacam apa dulu. Kita telusuri dulu sepak terjangnya seperti apa, apakah ini baik untuk kita ke depannya, atau ini menjadi dampak buruk bagi kita. Iya, betul. Misalnya ke Muhammadiyah kita masuk, otomatis yang kita cari adalah bagaimana caranya kita berkenalan dengan banyak orang. Kita berkenalan dengan banyak partai juga. Di Muhammadiyah bukan berarti itu isinya adalah PAN sendiri. Muhammadiyah juga bukan berarti isinya adalah Partai Umat, bukan. Tapi lebih besar dan lebih mencakup banyak partai. Berarti otomatis yang kita kenalan kita, otomatis itu adalah orang-orang yang mungkin di luar dari segmen pemikiran lah, idealis ke masing-masing partai lah. Nah, contohnya nih, saya pribadi itu sebagai sekretaris Majelis Ekonomi. Ketuanya kader Gerindra, Gun Sugianto. Dan menjadi wakil ketua umumnya adalah pembina Partai PSI. Nah, jadi kayak combine semua gitu. Maksudnya, ya berarti dalam artian enggak, yang ada di bawah itu jangan baper-baper lah gitu. Karena ternyata di atas kita tuh ya isinya adalah bagaimana bekerja sama, bagaimana cara berkolaborasi. Nah, itulah yang seharusnya kita pelajari saat berorganisasi. Dan kalau misalnya tadi yang saya katakan sebagai privilege, setiap kita bergabung di organisasi manapun itu memiliki privilege. Contohnya di Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memiliki privilege yang sangat luar biasa. Mungkin kita cek di berita dan sebagainya, Muhammadiyah memiliki aset senilai 400 T. Nilai aset nasional. Berarti dalam artian ada hal yang bisa kita gaet, ada hal yang bisa kita ambil, ada hal yang bisa kita kolaborasikan. Misalnya di Muhammadiyah, ada aset ini dan sebagainya. Ternyata di Muhammadiyah ada bisnis ini loh gitu. Bagaimana cara kita gabungkan? Apalagi sekarang Muhammadiyah membuka travel umroh, travel umroh untuk Sumatera Barat ya, membuka travel umroh, sehingga kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pelajar, ikatan pelajar Muhammadiyah, ikatan mahasiswa Muhammadiyah memiliki peluang, memiliki privilege bagaimana menjualkan produk Muhammadiyah ke orang lain. Dengan cara menjualkan itu, otomatis kita
memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, udah usaha ya, udah bisnis ya. Udah bisa berbisnis. Maksudnya artinya gini, ada teman-teman dari Muhammadiyah atau siapapun kerjasama dengan travel umroh Muhammadiyah. Ketika dia mendapatkan satu jemaah, dia dapatkan keuntungan segini. Otomatis ya, persentase dari menggait seorang jamaah. Nah, itulah akhirnya, itulah berbagai hal keuntungan-keuntungan, dan kita harus harus memiliki dampak ke kitanya juga gitu. Kita gabung ke organisasi, ya otomatis yang kita harapkan pertama adalah bagaimana ruhiyah kita, kalau misalnya Muhammadiyah ya, ruhiyah kita, terus juga berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan syekh-syekh lah, atau misal ustadz-ustadz yang mungkin berkompeten di dalam bidangnya. Jadi itulah yang kita gunakan, dan juga selain itu kita juga mencari dampak baik lagi untuk diri kita, baik itu dalam segi ekonomi maupun sosial kita, komunikasi kita, dan sebagainya. Itu sih. Nah, untuk usaha sendiri Taufik mungkin ya udah punya usaha ada beberapa, dan ketika di awal pasti waktu muda Taufik memulai usaha itu ada rasa takut nggak, atau gimana ya, atau udah terjun aja kita nih, lanjut aja, atau ragu-ragu nih, gimana nih Taufik nih? Taufik tuh tipe orang yang ketika ingin berusaha, jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Contohnya, ketika, maksudnya ini agak ilegal ya, maksudnya barang yang kita jualkan itu ilegal. Bukan berarti yang lain ya, bukan yang negatif. Tapi ketika kita masuk pesantren, yang kita jualkan di pesantren itu adalah mie instan. Namun kebanyakan orang menjual mie instan yang mungkin yang mie kuning ya. Tapi kalau misalnya kita menjual agak berbeda nih. Kita jual adalah mihun, bihun yang mungkin hampir sama dengan kayak mie instan. Nah, kita jualkan itu gitu, maksudnya kan bodoh amat, bagaimanapun nanti ke depannya kita kena sita dan sebagainya. Penting kita coba dulu lah masukin barangnya gitu. Masukin percobaan itu ya, bagaimana caranya kita mencoba untuk berusaha dan menghasilkan duit jajan kita itu cuma 100.000 seminggu. Dikasih orang tua, otomatis bagaimana mengembangkan 100.000 itu menjadi 200.000. Nah, jadi akhirnya kita belilah di luar saat kunjungan ke rumah, kita beli satu box bihun instan. Itu kita jualkan teman-teman. Dapat keuntungan misalnya kalau misal harga kita beli itulah modalnya ada sekitar 1.000, kita jual 2.000. Berarti otomatis dari 100.000 bisa 200.000 dong. Nah, di sanalah akhirnya ternyata tanggapan dari teman-teman pun enak gitu loh. Kenapa nggak dari dulu bihun aja gitu? Kenapa harus yang mie kuning? Mungkin dalam segi kesehatannya hampir sama. Cuman kan mie kuning kan terlalu apa ya, mengembang. Micin lah gitu. Nah, makanya kita ke sana. Dan alhamdulillah sering berjalan lama ya terkumpul lah sampai 1 juta dan sebagainya. Cuman permasalahan di saya itu adalah terkait pengelolaan keuangan. Jadi otomatis anak muda, wajar lah anak muda nih. Nah, wajar anak muda ya. Punya istri itu hal ini ya, mengelolanya payah ya. Nah, jadi itu pasti kendala itu ya. Pasti kendala. Itu salah satu awal saya mencoba untuk buka usaha. Tapi cuma dulu waktu SD pernah sih. Waktu SD itu dulu kita punya uang jajan cuma 500 perak doang, 500 kali 1.000 ya. Lupa juga tuh. Jadi Umi memberikan ide, ya udah nih jual bakwan, bikin Umi bakwan dan sebagainya, jual ke teman-teman. Kalau misalnya nanti dari keuntungan bagi hasil sama Umi gitu. Misal keuntungan 5.000, ya udah berarti bagi 2, atau misal kadang-kadang Umi baik hati ngasihnya penuh, ya udah makasihlah modalnya aja gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan beradik kakak juga begitu tuh, kakak Dini sebagai semuanya juga itu yang Umi ajarkan dari awal. Bukan berarti kita tinggal meminta, tapi kita juga harus berusaha agar bisa mendapatkan yang lebih daripada yang kita minta gitu. Ya, berarti ketika usia muda tidak menghalangi kita untuk ya berbisnis lah ya. Karena di awal pasti ada ya jatuh bangun, ada gagal, tapi itu ke depan nanti jadi belajar, suatu saat nanti ya pas boomnya pasti sukses besar ya. Ya, Taufik kan ikut berkontestan jadi politisi caleg PKS di daerah mana? Pasaman Barat sama Pasaman Timur. Domisili di Padang ini gimana ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi kalau misal kita masuk ke politik, otomatis apalagi kalau misalnya di partai PKS ya, di mana diletakkan di situ kita berkontribusi. Maksudnya itu diamanahkan di sana
otomatis kita harus bekerja keras untuk di wilayah sana gitu. Kalau di PKS. Nah, namun kenapa saya menyetujui perihal Taufik maju di sini ya gitu. Itu pertamanya kita agak ragu. Pertamanya waktu awal mulanya itu adalah kita maju untuk DPRD Kota Padang awal. Iya, Padang. Cuman karena ada sedikit intrik, sehingga batal lah kita maju untuk Kota Padang. Nah, sampai akhir kita nggak mikir lagi. Kita sama sekali ya udah, kalau misal memang ini takdirnya, kita nggak usah maju lah politik lagi gitu. Kita bantu Umi aja, bantu Buya. Baik, kita kan tim media, Buya juga. Atau sama Umi, kita bantu Umi untuk dapil 1 Sumbar. Nah, itu aja kepikirannya. Cuman tiba-tiba waktu sekitar 2 minggu yang lalu itu datang telepon malam-malam. Assalamualaikum Taufik, antum maju untuk wilayah Pasaman Barat sama Pasaman Timur. Kaget dong gitu, karena bukan wilayah kita, bukan maksudnya itu bukan ruang lingkup sering kita turun. Sehingga ya udah, cobalah istiqoroh dalam 1 malam tuh ya. 1 malam istiqoroh, tanya ke Buya, tanya ke dan sebagainya. Redo nggak atau gimana? Cuman akhirnya kita putuskan, kita insya Allah kita coba ikhtiarkan karena ada beberapa contoh dari ustadz-ustadz yang lain juga, kayak misal Buya Muslim. Buya Muslim itu juga bukan orang Sumbar. Itu orang Kepri. Nah, jadi ketika beliau diamanahkan di wilayah Pasaman Barat waktu pas pencalekan anggota Dewan DPRD Provinsi dulu, juga di wilayah Pasaman sama Pasaman Barat. Namun dengan apa ya, maksudnya itu dalam artian kita itu hampir sama kayak kita ini orang Minang ya. Kita ini orang Minang, di mana orang Minang itu adalah dimanapun letak trotoar, dimanapun persimpangan, disitulah ada kesempatan, ada momentum, ada kesempatan. Berarti dalam artian dimanapun kita berada, dimanapun kita berpartisipasi, kita ya harus maksimalkan di sana juga gitu loh. Orang Minang aja kita ketika melihat persimpangan aja itu menjadi sebuah ladang usaha bagi mereka. Kadang pun Cina, saya lewat Cina jualan, ada orang Minang lewat. Misalnya orang Cinanya punya toko ruko, tapi karena saking majunya orang Minang, di depan rukonya dia berjualan. Nah, itulah yang perlu kita junjung tinggi, bahwasanya di mana kita diletakkan, disitulah kita harus berkontribusi lebih besar gitu. Nah, pasti kan seperti Taufik bilang tadi kan bukan ranah Taufik nih ya. Apa nih yang Taufik lakukan nanti untuk setidaknya mengajak masyarakat setempat Pasaman itu mau memilih Taufik nih? Apa yang bisa Taufik bagikan ke mereka? Hal-hal apa yang bisa Taufik sampaikan ke mereka, meyakinkan mereka lah? Oh gitu. Nah, jadi kembali lagi dulu ya, terkait Taufik maju di Pasaman dan Pasaman Barat. Dia sebenarnya adalah, kalau misalnya kata teman-teman, benar-benar takdir Tuhan ya. Maksudnya ketika kita bergabung di Karang Taruna, bergabung di Muhammadiyah, ternyata selama kita belum pernah dicalonkan, maksudnya itu untuk maju Pasaman Barat sama Pasaman Timur, itu agenda kita ternyata banyak di Pasaman Barat sama Pasaman Timur. Ada koneksi berarti ya. Nah, makanya kayak misal contoh kemarin itu kita beberapa kali jadi saksi nikah teman-teman Muhammadiyah. Mungkin yang ngundang Buya, cuman Buya nggak berkesempatan, ya udah kita gitu. Terus juga ada kemarin itu bertemu dengan teman-teman, diskusi lah, lebih banyak diskusi sama teman-teman di daerah sana juga. Dan ternyata kita udah berulang kali, apalagi kalau misalnya ada kegiatan bisnis juga, ada juga kayak relasi bertemu di sana dan cari peluang yang ada. Nah, dari itu tuh yang kita sampai kita bingung. Ternyata selama ini kita jalan di Pasaman Barat, Pasaman Timur untuk melakukan, padahal itu nggak ada niat sama sekali di sana. Cuman karena takdir Allah, tiba-tiba ada yang mengundurkan diri dan ditawarkan ke kita. Ya Taufik, antum maju di Pasaman Barat sama Pasaman Timur. Nah, itulah. Kalau nilai tawaran bisa saya tawarkan untuk Pasaman Barat sama Pasaman Timur, sebenarnya kalau misalnya ini udah hal lumrah bagi caleg-caleg untuk berjanji ya. Cuman kita lihat dulu dalam mekanismenya aja. Kalau dalam mekanisme itu adalah
ketika kita hadir ke dalam wilayah masyarakat, otomatis kita mencarikan apa permasalahan, kita cari masalah dari masyarakat tersebut, agar setiap masalah yang ada itu ada solusinya. Kalau misal kita tawarkan sekarang, ternyata ketika kita masukkan ke masyarakat, ternyata nggak dibutuhkan, otomatis, apalagi kita belum turun nih. Iya, betul. Rencana turun tuh tanggal 22 besok. Oh, oke. Nah, jadi otomatis kita cari dulu masalah nih, permasalahan yang ada di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itulah yang kita nanti combine, dan itu dijadikan dalam bentuk visi dan misi. Sedangkan sekarang kita kan mungkin bikin visi dan misi. Iya, betul. Visi dan misi, karena kita belum tahu permasalahan yang ada di masyarakat Pasaman Barat sama Pasaman Timur. Cuman kita udah mendapatkan beberapa data. Iya. Nah, itu masih kita godoin lah. Kita rangkum, kita belum sampai ke kesimpulannya, masih kita cari-cari. Bahkan kemarin kita juga melihat terkait infrastruktur dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya, dan ada ide-ide mungkin yang sudah ada tergambarkan. Itulah adalah terkait Pasaman cerdas, karena memang kita melihat pertama data ya, banyak yang putus sekolah, banyak yang nggak melanjutkan ke jenjang kuliah. Jadi kemarin itu kita sempat berbicara dengan salah satu kementerian di pusat, dan hasil ide yang kita combine itu adalah bagaimana caranya teman-teman nantinya mudah dalam mendapatkan beasiswa, begitu mungkin bagi yang kurang mampu, dan juga teman-teman yang berprestasi. Nah, itulah yang akan kita coba godoin di Jakarta. Cuman mudah-mudahan bisa kita realisasikan di Pasaman Timur sama Pasaman Barat. Nah, itu salah satu dari ide dari pusat yang kita dapatkan dan kita bawa ke Sumatera Barat. Dan juga kemarin itu juga terkait permasalahan pertanian. Nah, jadi permasalahan pertanian itu adalah terkait masalah harga, masalah ini dan sebagainya. Jadi hal itu, dan juga masalah pupuk ya. Dan kemarin itu kita datang ke Jakarta juga, ternyata ada yang menawarkan sebuah produk kepada kita untuk bisa dipasarkan di Sumatera Barat. Cuman kita nggak mau awalnya. Kita bilang ke mereka, kalau misalnya teman-teman mau, uji coba dulu lah. Karena pertama adalah perspektif petani di Sumatera Barat sama petani yang di luar Sumatera Barat itu agak berbeda. Jadi otomatis kita mencari sebagai bentuk percobaan, apakah ini berhasil. Misal ketika pupuk ini ditaruh di sini, apakah lebih lain daerah juga tempat beda lokasi lah, beda kontur tanahnya berbeda juga gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, ya udah langsung dia bilang, ya udah kita akan siapkan nantinya percobaan itu sekitar 10 ton pupuk zeolit. Nah, itu nanti akan kita coba bagikan ke masyarakat juga. Apakah ini berhasil, apakah ini membuahkan hasil bagi masyarakat, dan berdampak terkait. Kalau misal dari cerita teman-teman ini adalah ketika dicoba untuk tunas sawit, itu dalam 2 hari 3 hari sudah tumbuh tunasnya. Berarti dalam artian dari percobaan mereka segini, otomatis kita coba dulu di Sumatera Barat. Nah, nanti insya Allah itu kerjasama yang bisa kita bawakan dari provinsi, dari kementerian, itu bisa kita bawa ke Sumatera Barat, khususnya untuk Pasaman Barat sama Pasaman Timur. Dari segi bisnis yang sekarang ini ya banyak orang yang mengeluh nih Bang, gimana biar bisa survive ke depan nih Bang? Ya dari segi pastinya jatuh bangun hal biasa, tapi untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, gimana nih Bang? Sebenarnya kalau misalnya pengen mengikuti perkembangan zaman adalah bagaimana cara kita menjawab permasalahan dari masyarakat. Sama yang saya sampaikan itu adalah terkait visi misi. Berarti dalam artian misal contohnya menjawab permasalahan ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, buka laundry, tempat laundry, itu adalah menjawab permasalahan yang terjadi di lingkungan. Mungkin ibu-ibunya jadi pekerja, atau misalnya ibu-ibu ini karir lah. Otomatis kalau misalkan kesempatan dia untuk bisa melayani suami untuk baju yang bersih, baju yang rapi dan sebagainya, agak
kurang. Jadi otomatis perlulah ada tempat laundry. Nah, berarti kan menjawab. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah mencari permasalahan yang terjadi di masyarakat, lalu mencarikan solusi. Nah, di sanalah terbuka peluang kita dalam berusaha. Contohnya, Gojek juga begitu kan? Gojek, sehingga banyak orang-orang yang mungkin kalau dulunya harus pergi ke pangkalan ojek dulu baru bisa naik ojek. Sekarang kita tinggal tunggu di rumah, kita tunggu aja ojeknya gitu. Itu berarti menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita menangkap itu gitu? Kita carikan permasalahan di masyarakat. Misalnya permasalahan masyarakat itu ada terkait pupuk. Bagaimana cara kita menghasilkan uang dari pupuk? Kita carikan distributor pupuk yang mampu untuk bisa memberikan ke masyarakat. Jadi kayak banyak hal ya, maksudnya dalam artian ketika kita memiliki kesempatan itu adalah ketika kita mencari masalah, mencari permasalahannya dari masyarakat, lalu membuka peluang di masyarakat itu. Jadi usaha ya? Menjadi usaha. Jadi kayak banyak contoh misalnya sekarang tuh kayak di Harau. Mungkin Harau itu bisa dikatakan hanya sekedar lembah, keindahan alam. Jadi ternyata dari menangkap peluang itu adalah bagaimana caranya masyarakat di Harau itu membuka peluang bagi masyarakat itu adalah dengan adanya villa. Berarti sasaran yang diambil adalah orang-orang perkotaan. Orang-orang perkotaan yang jenuh dengan kotanya, sumpek dan sebagainya, lalu dia menjualkan keindahan, dibuka villa-villa misalnya. Berarti kan membuka peluang dong, gitu. Dari ada permasalahan yang terjadi di masyarakat perkotaan. Nah, begitu juga kayak perihal lainnya, misalnya contohnya ada masyarakat yang alergi terhadap sebuah makanan. Otomatis kita bikin tempat produksi makanan sehat. Atau misalnya ada masyarakat yang terkait biasanya kan kalau misal orang habis sakit itu biasanya butuh makanan yang sesuai grade yang yang agar bisa penyakit itu nggak balik lagi lah gitu. Berarti kayak makanan yang sehat. Otomatis kalau misalnya ada teman-teman yang membuka peluang itu juga bagus dong gitu. Misal teman-teman ahli gizi tahu terkait gizi yang perlu untuk orang yang habis sakit habis sakit tipes, otomatis gizi yang harus dipenuhi ini. Berarti itu terbuka peluang bagi teman-teman untuk bekerja sama dengan rumah sakit. Iya, betul. Nah, kayak gitulah cara kita dalam hal ketika kita ingin membuka usaha. Harus kita tangkap, harus kita cari dan kita tangkap dan kita cari solusi. Ya, sudah peluang itu banyak. Peluang itu banyak. Tergantung kita berinovasi dengan tersebut dan ya harus pandai-pandai lah ya memanfaatkannya. Oke, nah Bang. Nah, ini terakhir mungkin bagi saat sekarang ini kan banyak para pemuda ya ikut berkontestan nih di dunia politik ini. Gimana pesan lah untuk teman-teman lainnya yang mungkin Gen Z sekarang ini ya biar terbuka nih bahwasanya politik ini tidak ya mungkin seburuk atau hal lain yang pemikiran orang lainnya gimana? Kalau saya pribadi untuk para kaum Gen Z itu adalah semua apapun yang kita kerjakan ke depannya di masa depan itu pasti ada hubungannya dengan politik. Ketika kita kerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit itu ada pula pola politiknya. Ada juga mungkin di suatu instansi, otomatis ada pola politiknya juga. Dan ketika kita bergabung sebagai mungkin apakah nantinya HIPMI, Karang Taruna dan sebagainya, itu ada juga kegiatan politiknya juga gitu loh. Nah, dimanapun kita berada pasti ada nilai-nilai yang maksudnya itu nilai-nilai norma-norma politik di dalamnya gitu. Berarti kita nggak akan jauh dari perpolitikan. Apalagi ketika kita misalnya yang Gen Z itu adalah 3 SMA sekarang. Di sekolah juga ada politiknya juga. Contohnya dengan adanya OSIS. Iya, betul. Di kampus juga dengan ada adanya pemilihannya. Ada pemilihannya juga. Berarti dalam artian bagi teman-teman Gen Z itu sekarang adalah bagaimana cara membuktikan dan memilih orang yang tepat. Maksudnya gini, pasti teman-teman akan merasakan ketika teman-teman berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, sulit. Misalnya ketika ada
apa namanya kegiatan ini dan sebagainya, ketika teman harus berurusan dengan yang lebih tua, itu pasti ada kayak segan menyegan. Iya, agak lain pola pikirnya. Nggak masuk nih kan ya? Nggak masuk, apalagi ketika dengan yang kaum yang lebih tua itu kayak pasti ada kans-kansnya lah gitu. Namun ketika kita kaum Gen Z memilih yang muda juga setelah muda, otomatis memiliki kesempatan yang lebih. Maksudnya Martin, baik itu dalam komunikasi, baik itu dalam diskusi, baik itu dalam kesempatan. Jadi kayak pertama itu komunikasi lebih lancar dan tidak ada baper-baperan. Iya. Karena kita sama-sama muda nih, kita sama-sama generasi Gen Z. Kalau saya generasi milenial, ya. Generasi yang Gen Z, otomatis kan ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya untuk kepada teman-teman yang lebih muda. Dan itu lebih mudah, tidak perlu dengan blok-bloknya. Misalnya harus lapor ke sini dulu, harus lapor ke sini dulu. Ini enggak, teman-teman memiliki kesempatan langsung me-WhatsApp, menelpon dan sebagainya untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, itulah saya selalu dari dulu, mungkin saya pernah mengikuti kayak misal KNPI. KNPI juga pernah mencalonkan sebagai ketua KNPI. Cuman mungkin karena faktor kita tidak memiliki tidak memiliki kekuatan yang besar, sehingga kita mudah dikalahkan. Nah, itu yang perlu selalu saya sampaikan ke teman-teman saat memilih, sebelum memilih. Itu adalah bagaimana caranya teman-teman itu memilih seseorang yang benar-benar, dalam artian benar-benar mau berbuat untuk teman-teman, benar-benar mau memfasilitasi teman-teman, benar-benar yang mau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin mungkin menyampaikan aspirasi atau butuh bantuan atau apa itu yang nantinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman di organisasi maupun OKP yang ada di KNPI. Nah, itu yang saya sampaikan. Karena memang kita pribadi bukan berada di keluarga yang memiliki dana yang kuat. Kita hanya sekedar orang tua dari seorang ustadz yang notabene-nya sipil dan itu sarjana pertanian. Berarti otomatis kita tidak bahkan keluarga saya belum ada yang memiliki kayak sebuah produk, sebuah usaha yang besar, sebuah yang bisa menghasilkan perputaran keuangan yang cukup besar. Nah, itu aja berarti otomatis saya berasal dari sipil juga dong gitu loh. Dan dari situlah saya belajar bagaimana caranya memfasilitasi teman-teman walaupun dalam kondisi saya sebagai anak ini dan sebagainya. Ya, selama saya mampu dan saya sesuai dengan regulasi, saya akan membantu teman-teman dalam setiap pergerakan teman-teman, organisasi teman-teman dan sebagainya gitu sih. Jadi kepada seluruh Gen Z yang saya harapkan itu adalah bagaimana caranya kita tidak salah memilih. Tidak salah meletakkan suara kita. Cari benar-benar, cari betul-betul. Misal track recordnya gimana, ketika komunikasi seperti apa, ketika berdiskusi gimana, dan maksudnya dalam artian apakah ada dampak nggak ke dalam diri. Misal ketika kita bertemu ini rasanya kok teduh ya, ketika kita bertemu ini kok rasanya agak benci-benci gimana gitu. Ketika bertemu ini berarti kan kita harus menilai itu. Iya, betul. Menilai itu bukan dari apa yang terjadi di media sosial, tapi kan menilai itu secara langsung ketika kita melihat, oh ternyata orangnya begini, oh ternyata orangnya santun, oh ternyata orangnya itu tidak terlalu hedon, tidak eksklusif, tidak apa itu. Nah, itu yang kita harus cari dan harus kita pelajari. Jangan hanya sekedar memakan apa yang dikatakan, tapi harus benar-benar teliti dan uji coba gitu loh.